Halo, nama saya Ferdian Pramudita Yulianto, biasa dipanggil Ferdi. Saya kuliah di Universitas Kanjuruhan Malang dengan mengambil jurusan Teknik Informatika. NIM saya adalah 2004 030 139. Saat ini, saya akan berbicara mengenai tentang perindustrian video games. Video games sendiri pertama kali ditemukan pada Oktober tahun 1958 dan terus berkembang hingga saat ini. Dahulu, video games terlihat sangat simpel. Seiring bertambahnya waktu, teknologi pun semakin maju dan video games pun semakin maju dalam perkembangannya. Yang dahulu kita hanya melihat video games hanya sekumpulan beberapa pixel yang bergerak, sekarang kita melihat jutaan pixel dalam suatu video games yang terlihat hingga menyerupai dunia asli. Berbicara tentang video games, baru-baru ini ada peluncuran dua konsol generasi terbaru dari Sony dan juga Microsoft, yaitu di dalam kubu Sony namanya adalah PlayStation 5 atau biasa kita sebut PS5, dan dalam kubu Microsoft dinamakan Xbox Series X, yang dimana nama tersebut tidak jauh beda dari generasi sebelumnya, yaitu PlayStation 4 dan Xbox One X. Perkembangan dari generasi yang lama ke generasi terbaru ini bisa dibilang cukup signifikan, yang dimana konsol tersebut memiliki banyak fitur baru seperti adanya ray tracing, yang dimana ray tracing adalah suatu teknik rendering yang dapat membuat gambar dari suatu video game terlihat lebih realistis, seperti salah satu contohnya adanya refleksi yang berjalan dengan secara real time. Lalu, fitur lainnya seperti waktu tunggu video games yang cukup cepat atau biasa kita kenal dengan loading screen, kini hanya dapat kita tunggu hanya dalam beberapa detik saja, karena konsol terbaru ini telah menggunakan SSD, yang dimana SSD lebih cepat untuk membaca data daripada hard disk, dan juga SSD ini adalah SSD versi terbaru yang cukup begitu cepat. Lalu ada juga peningkatan resolusi, yang dimana kita dapat memainkan game dengan resolusi 4K 120 fps, yang dimana di generasi sebelumnya kita hanya dapat bermain di 1080p dan juga 4K, tapi tidak dapat bermain di 4K 120 Hz. Dan sedangkan di generasi ini kita dapat bermain di resolusi 4K 120 Hz dan bahkan sampai resolusi 8K. Tentunya yang berkembang bukan hanya konsol saja, tetapi para developer game yang sedang mengembangkan game-game mereka agar terlihat lebih realistis atau dapat menyerupai dunia asli. Seperti baru-baru ini juga diumumkan adanya Unreal Engine 5. Unreal Engine 5 adalah suatu aplikasi pengembangan game yang dimana saat diumumkan pada beberapa bulan yang lalu, kita dapat melihat demo dari kinerja Unreal Engine 5 yang sangat indah. Tahun ini pun banyak dimana game-game diumumkan, mulai dari trailer, bahkan tahun ini juga ada beberapa game yang dirilis yang begitu bagus untuk PS4, Xbox One, PS5, dan juga Xbox Series X. Seperti contohnya ada Assassin's Creed Valhalla yang rilis di seluruh konsol, bahkan di komputer juga. Assassin's Creed Valhalla adalah lanjutan dari Assassin's Creed sebelumnya yang dirilis oleh Ubisoft. Dan setelah itu ada Spider-Man Miles Morales, kelanjutan dari Spider-Man PS4. Spider-Man Miles Morales adalah game Spider-Man dari Marvel yang dirilis oleh Insomniac untuk konsol PlayStation 4 dan juga PlayStation 5. Dan juga ada Demon's Souls yang merupakan remake dari game Demon's Souls yang ada beberapa tahun lalu. Demon's Souls juga dirilis untuk PS4 dan juga PS5.
Ada juga Call of Duty Cold War yang dirilis untuk semua konsol. Ada Cyberpunk 2077 yang dirilis bulan Desember, dan merupakan game yang cukup saya tunggu karena begitu bagus dan cukup meyakinkan. Cyberpunk 2077 juga dirilis untuk semua konsol. Dan juga masih banyak lagi seperti The Last of Us Part 2 yang dirilis untuk PS4 dan PS5 juga. Dan berbicara tentang perilisan game, ada satu game yang saya tunggu yang akan rilis pada tahun 2021 atau tahun depan, yaitu God of War Ragnarok, yang dimana game sebelumnya adalah God of War di PS4 yang dirilis oleh Santa Monica Studio. Akhir tahun ini juga ada suatu acara The Game Awards yang akan ditayangkan secara langsung pada 11 Desember 2020 yang dapat dilihat di Twitch atau YouTube, yang dimana acara itu memberikan suatu penghargaan pada game-game terbaik yang rilis pada tahun ini, dan juga akan menampilkan beberapa trailer, cuplikan-cuplikan game yang akan rilis pada masa mendatang. Yap, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Tentunya masih banyak yang belum saya sampaikan karena perindustrian game sangatlah luas. Bukan hanya konsol tapi juga ada di komputer dan juga smartphone. Terima kasih.